Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Wali Murid MTS Baitul Hikmah tercinta, mohon izin menyampaikan tata cara pengisian dari laporan program pembiasaan yang harus diisi oleh Bapak Ibu Wali Murid sekalian. Sesuai kesepakatan kita di rapat pertemuan awal ajaran baru bahwasannya akan ada rapot yang harus diisi oleh Bapak Ibu Wali Murid. Kami menyiapkan dua versi, yaitu versi yang sudah di-print di kertas ini. Yang kertas ini akan dititipkan kepada putra-putri panjenengan pada hari ini. Cara pengisiannya, yang pertama yang dari kertas, di sini ada 3 aspek nilai yang akan diisi. Yang pertama yaitu keagamaan. Di keagamaan ini ada 3 jenis kegiatan. Yang pertama melaksanakan sholat. Evaluasinya, apakah anak-anak panjenengan sholat tepat waktu, ketika sholat harus dipaksa atau bagaimana. Kalau sholat selalu tepat waktu tanpa diingatkan, tanpa dipaksa, berarti bisa dicentang baik. Kalau sholatnya kurang baik, bisa dicentang cukup. Atau sholatnya sangat sulit dikondisikan di rumah, maka yang dicentang adalah perlu dilatih. Kemudian poin yang kedua di aspek keagamaan ada berzikir dan berdoa. Apakah setelah sholat atau waktu tertentu putra-putri panjenengan itu melakukan zikir dan berdoa? Kalau rutin, sering, bisa dicentang baik. Kalau kurang, cukup, atau perlu dilatih bagi yang belum pernah atau sangat kurang sekali dalam kegiatan berzikir maupun berdoa. Kemudian di aspek keagamaan yang ketiga yaitu ada kegiatan membaca Al-Quran. Nah, ini nanti minta tolong dievaluasi juga apakah putra-putri panjenengan menyempatkan diri membaca Al-Quran secara rutin dalam 1 hari 1 malam. Penilaiannya baik, cukup, atau perlu dilatih. Kemudian di aspek kedua yaitu kemandirian. Kegiatan yang pertama yaitu menyelesaikan PR atau tugas sekolah. Belajar apa tidak di rumah. Mohon nanti dinilai. Kalau rutin belajar menyelesaikan PR atau tugas sekolah dengan baik, maka yang dicentang adalah yang baik. Begitu juga seterusnya. Kemudian yang kedua, jenis kegiatan yang kedua yaitu menyiapkan kepentingan pribadi secara mandiri. Contohnya mencuci bajunya sendiri, menyiapkan kepentingan ke sekolah sendiri, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tidur dan bangun tepat waktu. Tidurnya masih harus dipaksa, bangunnya apa masih harus dipaksa, ini mohon dinilai juga. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu kepedulian. Kepedulian kegiatan yang pertama yaitu menghormati dan mentaati orang tua. Monggo dinilai baik, cukup, atau perlu dilatih. Yang kedua, membantu orang tua. Seringkah anak-anak kita membantu panjenengan di rumah? Kemudian yang ketiga, berpamitan dengan baik. Apakah anak-anak ketika keluar rumah, baik itu pergi ke sekolah, menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, atau bermain dan lain sebagainya, mereka berpamitan dengan baik? Yang keempat, kegiatan yang keempat di aspek kepedulian adalah bertutur kata yang santun, bukan hanya kepada Bapak Ibu Wali Murid, tapi juga kepada kakak, adik, saudara yang lainnya, bahkan kepada tetangga. Monggo nanti mohon penilaiannya yang objektif. Dan yang terakhir yaitu kegiatan memelihara lingkungan sekitar, seperti menyapu halaman, memelihara tanaman yang ada di sekitar, atau kalau ada kerja bakti di lingkungan apakah ikut atau tidak. Monggo nantinya diisi, dicentang baik, cukup, atau perlu dilatih. Kemudian apabila ada catatan
yang perlu disampaikan kepada pihak sekolah, kami menyiapkan kolom di sini untuk diisi catatan penting yang perlu diketahui oleh sekolah. Terserah panjenengan nanti apa yang perlu disampaikan, yang perlu kami tindak lanjuti atas putra-putrinya panjenengan di rumah. Di terakhir, mohon dituliskan tanggal pengisian dan juga nama Bapak Ibu wali murid serta tanda tangan. Setelah itu, raport ini dikembalikan lagi ke tempat semula, yaitu di sampul raport yang akan dibagikan dan dibawa pada hari Sabtu di acara doa bersama sekaligus penyampaian informasi pendidikan yang sudah kita programkan rutin dalam 3 bulan sekali, yang dalam hal ini mohon hadir muslimat, ibu, kakak perempuan atau wali murid dari putra-putrinya yang perempuan gitu. Kemudian untuk raport yang kedua, laporan program pembiasaan siswa yang kedua, kami siapkan yang versi Google Form. Linknya yang kami kirim di grup wali murid. Bisa langkah pertama bisa diklik link tersebut. Setelah itu bisa diisi nama lengkap putra putrinya panjenengan. Misal di sini saya isi Nur Laila Fani. Kemudian berikutnya bisa memilih kelas sesuai kelas putra putrinya berada. Selanjutnya mengisi identitas yang mengisi link, nama lengkap orang tua atau wali yang mengisikan linknya. Hubungan yang mengisi link dengan nama siswa itu apa, ayah, ibu, kakak, adik atau sebagainya bisa diisikan. Klik berikutnya. Masuk pada aspek yang pertama yaitu aspek keagamaan. Di sini ada pilihan yang pertama melaksanakan sholat, tinggal diklik dengan nilai yang dimaksud, baik, cukup, atau perlu dilatih. Setelah itu klik berikutnya. Di aspek kemandirian seperti itu juga Bapak Ibu wali murid, sesuai dengan kegiatan panjenengan bisa membubuhkan nilai, mengklik nilai yang dianggap sesuai dengan kebiasaan putra-putrinya di rumah. Jika telah terisi semua, kita menuju ke berikutnya. Di aspek yang terakhir yaitu aspek kepedulian, bisa dipilih sesuai kegiatan yang ada dalam pilihan tersebut. Setelah diisi semua, diklik semua, maka dilanjutkan dengan mengklik berikutnya. Di penutup di sini ada catatan orang tua seperti halnya yang raport manual kertas tadi. Panjenengan juga bisa menuliskan catatan penting tentang putra-putrinya panjenengan di rumah untuk diketahui oleh pihak sekolah. Setelah itu baru dikirim, diklik yang kirim. Oke. Diklik kirim. Maka dengan munculnya layar ini, laporan program pembiasaan siswa MTS Baitul Hikmah versi digital melalui Google Form berarti telah panjenengan selesaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami mohon dengan sangat bahwa pengisian raport baik yang manual, yang kertas maupun yang digital bisa diisi dengan baik, objektif, sesuai dengan keadaan yang berlangsung dalam keseharian anak-anak dan betul-betul diisi oleh wali murid.
agar kami pihak madrasah bisa mengetahui sejauh mana perkembangan pembinaan karakter kepada anak-anak yang ada di rumah. Bismillah, semoga dengan adanya laporan pembiasaan ini mampu mempermudah mengantarkan anak-anak kita menjadi generasi yang soleh-solehah, yang berakhlak mulia, yang berbudi luhur. Demikian yang bisa kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.